saat lembayung duka masih membayangi kalbu Saipul Jamil atas meninggalnya istri tercinta Virginia Anggreni, proses hukum terhadap Saipul Jamil selaku pengemudi mobil maut yang menyebabkan meninggalnya sang istri dalam kecelakaan di kilometer 97 ruas tol Cipularang pada 3 September 2011 terus bergulir di Polres Purwakarta, Jawa Barat. Setelah memeriksa beberapa saksi dalam peristiwa kecelakaan maut tersebut, rencananya pihak penyidik Polres Purwakarta akan memeriksa Saipul Jamil dalam 2 hari ini. Kami berusaha secepatnya untuk memeriksa saksi yang ada, termasuk saudara Saipul tersendiri. Kami tidak mengulur waktu, namun kita melihat perkembangan dari hasil pemeriksaan yang ada, kan cukup banyak yang kami periksa. Emang saya diundang Rabu, nanti masalah saya datang hari Selasa atau Rabu, tergantung izin Allah. Nggak siap siaga aja. Tungguin aja dari Selasa sama Rabu. Tungguin. Ya, saya tahu polisi pasti akan memberikan yang terbaik ya. Polisi itu memang harus menegakkan kebenaran. Tapi dalam hal ini memang saya merasa, alhamdulillah, insya Allah saya merasa tidak salah. Ini memang benar-benar pure kecelakaan. Ya. Saya pun juga tidak menyalahkan apapun, tidak menyalahkan mobil, tidak menyalahkan apa, tidak menyalahkan diri sendiri juga, tidak menyalahkan alam, tidak menyalahkan apa. Ini memang sudah takdir Allah. Istri saya memang harus meninggal dalam keadaan seperti itu. Ibarat sudah jatuh tertimpa tangga pula. Sudah dilanda duka karena kehilangan istri tercinta, Saipul kini terancam terjerat hukuman karena diduga melanggar undang-undang lalu lintas. Jika dalam proses pemeriksaan yang rencananya akan digelar dalam 2 hari ini, Saipul terbukti lalai saat mengemudi yang menyebabkan istrinya meninggal dunia, maka kemungkinan ia akan ditetapkan sebagai tersangka. Kami belum bisa menentukan penetapan resmi ataupun pemeriksaan sebagai tersangka karena kami juga belum melihat atau belum memeriksa semua saksi yang ada. Tapi nantilah pada saatnya kita juga akan menyampaikan, ataupun nanti Anda juga tahu nanti pada saat kapan pemeriksaan tersangka dilakukan. Dan dalam penetapan tersangka siapapun ataupun dalam rangka penyidikan kasus-kasus lain pun sama seperti itu. Kita kumpulkan dulu keterangan-keterangan saksi, keterangan-keterangan atau alat bukti yang lainnya. Dari situ nanti kita simpulkan, baru nanti siapa yang tersangka tersebut. Ini juga berlaku bagi semuanya kasus seperti itu. Pribadi, kalau saya alhamdulillah, saya dari kemarin saya apapun yang terjadi, saya harus siap menghadapi ya dengan modal Bismillah, Insya Allah Bismillah, Allah akan melindungi. Ya saya cukup menjalani syariat agama aja. Saya baca Qul 3 kali, baca Al-Alaq sekali, ya, terus juga baca Anas sekali, ayat kursi. Bismillah, Allah akan jaga. Itu seperti itu. Modalnya itu aja sih. Jika dalam pemeriksaan Saipul Jamil selaku pengemudi mobil maut tersebut terbukti lalai yang menyebabkan istrinya meninggal dunia, maka ia akan dijerat Undang-Undang Lalu Lintas pasal 310 dan terancam hukuman penjara selama 6 tahun. Ancaman hukuman yang tentunya tidak ringan, apalagi menimpa Saipul yang jiwanya tentu tergoncang karena kehilangan istri yang sangat ia cintai. Atas nasib yang mungkin akan menimpa Saipul Jamil tersebut, ibu mertuanya punya tanggapan sendiri. Pasal-pasal itu kan adanya di Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya, di mana pasal 310 ayat 4, 3 dan 2 itu kan karena lalainya atau karena alpanya sehingga menyebabkan orang lain meninggal. Nah, itu. Memang di situ ada ancamannya 6 tahun. Dan Persatuan Advokat ya, ini yang tergabung, kebetulan kan saya kuliah di Universitas Bung Karno. Ini senior-seniornya ini banyak sekali yang pada mengajukan diri untuk mendampingi saya bilang gitu. Dia bilang ya saya bilang maksudnya terima kasih banget ya, untuk sementara ini saya hanya cuma butuh dukungan doa saja gitu. Untuk hal seperti itu kayaknya belum. Kita nggak perlu bayaran Bang Saipul, dia bilang ya, dia ingin benar-benar membantu dari hati mereka yang paling dalam. Ya kasihan gitu ya. Terus ya dia aja sedih. Ya mesti gimana lagi? Mungkin udah takdirnya gitu. Ya udah ikhlas lah gitu. Kita ngomong juga gak ada gunanya ya. Tapi kita nggak beriman ya kalau nggak ikhlas gitu kan.
Terkait tindakan apapun, apalagi jika tindakan itu menyebabkan nyawa orang lain melayang, hukum tidak akan pandang bulu untuk menjerat pelaku. Dalam kasus Saipul Jamil yang saat ini menjadi tulang punggung keluarga, hukuman penjara terhadap dirinya tentu akan membuat banyak orang yang menggantungkan hidup padanya akan ikut menderita. Karena itu, pertimbangan kemanusiaan mungkin perlu dikedepankan, apalagi jiwa Saipul sedang terguncang karena kehilangan istri tercinta. Sudah jelas kalau unsur dengan sengaja itu tidak mungkin dilakukan oleh Saipul Jamil, tidak mungkin. Karena beliau, kita melihatnya beliau sangat mencintai istrinya dan keluarganya. Nah kemudian juga saya dengar istrinya itu pun sedang hamil. Itu suatu hal tidak mungkin. Saya kan penumpang juga di situ, gitu ya. Nah, dan juga saya ini tidak menyebabkan siapa sih yang mau celaka, itu aja gitu kan. Ya Allah, nauzubillah min dzalik, jangan sampai ya Allah, jangan sampai ya, sampai kehilangan istri saya yang saya cintai, sampai ponakan saya, sampai sampai kakak ipar saya luka-luka begitu. Mana ada orang yang mau berbuat seperti itu? Mungkin kalau menurut aku sih kalau untuk dipanggil diminta keterangan sih itu ada wajar aja ya, karena kan itu juga kejadian juga mungkin dia juga sebagai korban dan juga sebagai saksi mata, maksudnya dia juga yang mengalami kecelakaan tersebut. Cuma kalau untuk dijadikan seorang tersangka sih kita mungkin kurang tahu ya, mungkin yang lebih tahu di situ kan mungkin yang lebih tahu tentang hukum ya orang dari hukum sendiri kayak polisi. Kalau aku sih mungkin lebih yang terbaiknya aja diambil gitu aja. Intinya adalah kita kan semua manusia nggak pernah mau yang namanya dapat musibah, kecelakaan, apalagi sampai ada korban yang meninggal dunia ya. Tapi mungkin di situ juga supaya jadi pelajaran, supaya bisa lebih hati-hati lagi. Terus kalau untuk polisian mungkin lebih ada tenggang rasanya sedikit, gitu. Lebih ada empatinya karena kan yang nggak bakalan lah ada orang yang emang sengaja gitu membuat kecelakaan dirinya sendiri. Kalau soal di penjara agak kurang setuju ya. Soalnya kan Saipul Jamil juga bisa dibilang korban di situ kan, yang meninggal juga istrinya sendiri. Jadi kalau dilihat dari sisi kemanusiaan sih kurang setuju kayaknya. Mungkin kalau diproses doang mungkin ya diusut. Memang kalau jadi masuk penjara kayak enggak saya. Kalau menurut saya sih nggak setuju ya. Secara kan dia suaminya gitu. Masa sih harus tega itu gitu? Anggap aja lah itu sebuah kecelakaan kan. Kecelakaan maut yang menimpa istrinya. Jadi mestinya nggak harus lah Saipul Jamil jadi misalnya tersangka gitu. Kalian nggak etis juga kali ya. Maksudnya dia tuh lagi keadaan berduka, terus masa sih langsung ditahan gitu aja.